حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض المغرب في برها بحرها والنخص خاصة إلى حضرة مشايخ المسلمين وشولهم وفرهم حواشر وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب سيد الشيخ ابن عطية الاسكندري عبد الله من بركاتهم وكراماتهم وشفاعتهم واشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التوحيد. Utawi kiku bab ing dalem nerangaken tauhid. Qala wis dawu sapal Imamul Ghazali Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dawu kana tauhidu utawi tauhid iku anyaro nyen iku anyaro ningali sapa wong al umura ing pira-pira perkara kullaha sakabehane umur. Anyaro minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala ru'yatan kelawan pengin peninggalan taqta'u kang megot apa ru'yah iltifatahu ing nolehe wong anil asbabi saking pira-pira sebab wal wasaiti lan pira-pira perantara. Fala yaro mangka ora ningali sapa wong al khaira ing kebagusan wasyarra ing kebesakan illa minhu angin saking Gusti Allah. Wa min thamarati dzalika lan iku setengah saking buahe mengkono-mengkono tauhid. At-tawakkulu utawi tawakal wa tarku syikayatil khalqi lan ninggalaken mengadu ing makhluk. Wa tarkul ghadabi lan ninggalaken ing nyawat alaihim ing atasil khalqi. Wa ridha lan ridha wa taslimu lan pasrah li hukmillahi maring hukume Gusti Allah taala. Wa kana lan ana tauhidu tauhidiku jauharun mutiara nafisun kang bagus. Lahu kang iku tetep kadue jauhar nafis kasroni utawi anak kulit loro. Ahaduhuma ta salah sijine kasroni ku ab'adu luwi ado anil lubbi saking saripati minal akhari saking kang liyane. Fa khassasa mangka nentuaken ngususaken sopan nasu manusa al isma ing aran bil qasri kelawan aran kulit. Wa ahmalu lan ngangguraken sapa annas al lubba ing aran al lubbu. Al qasru utai kulit al awalu kang pertama iku antakula nyata ngucap sapa sira bilisan dika kelawan lisan sira ngucap la ilaha illallah. Wa hadza utawi qaulu lisanika la ilaha illallah iku sama diarani opo al qasrul awal atau opo qaulu la ilaha illallah iku tauhidun tauhid. Wa yusamma diarani tauhidan ing aran tauhid annahu karana satuhune tauhid atau la ilaha illallah iku munaqidun wong kang menentang litaslisi maring maring taslis
trinitas litatslisi maring trinitas alladzi tasarraha kan jelasaken bi kelawan taslis sapa nasara kaum Nasrani. Wa qad yasturu lan terkadang metu apa tauhid anil munafiqi saking munafik alladzi yukhalifu kang nulayani apa sirruhu sirre alladzi jahrahu ing jahre alladzi al-qasru utawi kulit asani kang kaping loro Allah yakuna iku allaku yakuna yen ta ora ane ku fil qalbi ing dalem ati apa mukhalafatun bertentangan wa ingkarun lan ingkar limafhum hadzal qauli maring pemahamane ikilah ucapan basyar bal yastamilu barik mengku apa zahirul qalbi zahire ati ala i'tiqadi zalika ing atase nekadaken mengkono-mengkon mazkur wa tasdiq lan beneraken bi kelawan dalik wa huwa utiqasru tsani tauhid awamil khalqi tauhide umum makhluk wal mutakallimuna lan utawi ulama ilmu kalam iku harrasu hadzal qasri penjaga ikilah kulit min taswisil mubtadi'ati saking nyampuri perkara kang bid'ah as-salisu te kang kaping 3 wa huwa as-salisu al-lubabu lubab anyaro nyata ningali sapa wong al-umura ing sekabehane ing pira-pira perkara kullaha sekabehane al-umur ningali minallahi saking Gusti Allah tapi ru'yatan kalawan ningali taqta'u kang mutus opo iltifatuhu nolehe wong anil wasa'uti saking piro-piro perantaraan wa ya'budahu lan nyenta nyembah sopo wong ing Allah ibadatan kelawan ibadayan fariduhu kang deweki ing abad sopo obiha kelawan ibadah fala ya'budu mangka ora nyembah sopo wong sopo abad ghairahu ing sa'liyane Allah wa yakhrujulan metu an hadza tauhid saking ila kila tauhid apa ittiba'ul hawa manut ing hawa nafsu wa kullu muttabi'in lan utai saben-saben wong kang manut hawa'u ing hawae abad faqad ittakhadha maka teman-teman ngalap sopo wong ilahahu ing pangerane wong hawahu ing hawane wong. Qala wis dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa anhu lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abghadu ilahin utawi luwih disengitihe pangeran ubida kang disembah fil ardi ing dalam bumi indallahi mun Allah huwal hawa yaiku hawa nafsu. Faslun utawi kikula fasal waman lan utai sapane wong iku tadabbaro merenung sapa wong bi khaufi fikrihi kelawan samare pemikirane wong wajada mangka nemu sapa wong al maujudati ing pira-pira perkara kang maujud kulliha sakabehane maujudat waman tadabbaro wajada al-mujudati kulliha muwahhadatan kang nauhidi lillahi maring Gusti Allah taala muwahhadatan ingkang nauhidi lillahi maring Gusti Allah taala ala latifil anfasi ing atase lebute pira-pira nafas walau la zalika lan namun ora mengkono-mengkon wadzur la ghasyahum mangka yaktine menimpa ing maujudat opol azabu pira-pira siksa fa fi kulli dzarratin mangka iku tetep ing dalem saben-saben biji min dzarratil alami saking pira-pira biji alam atawa pangkale alam famalan barang dunaha kang sak sore dzarratil alam iku sirrun rahasia min asrarismillahi saking piro-piro rahasia asmani Allah. Fabidzalika sirru maka kelawan mengkono-mengkono rahasia fumhima difahami apa sir anhu saking asmaullah ismullah
Wa aqarra lan netepaken lahu maring Allah bitauhid kelawan tauhid sapa kullu alamin saben-saben alam ala nau'ihi ngatas warnane alam alladzi huwa kang uti alam iku qaimun kang juan meneng bihi kelawan alladzi alladzi huwa qaimun bihi kang jumeneng bihi kelawan alladzi pa ilmun ilmu aw lam ya'lam atawa orang ngerti sapa kullu alam kama qala kaya oleh dawu sapa Allah taala walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil 'udwi wal awsal fakullun mangkaute saben-saben suwiji-wiji iku yuwahidu ngesaaken nauhidu apa kullun Allah taala fi kulli maqamin ing dalem saben-saben maqam bima kelawan barang yaliku kang matut apa maqam birububiyati kelawan kepangeranan wa bima lan kelawan barang tutiku kang nguasai apa alam ing ma awsafal ubudiyati ing pira-pira sifat kehambaan ala ima ing atas barang qadara kang mampu apa qadara kang mampu apa malahum kadue maujudat fi tahqiqi tauhidihim ing dalam nyataaken tauhid maujudat qala wis dawu sapa ba'dul arifin al musabbihu utawi wong kang tasbih utai kang tasbih iku yusabbihu tasbih sapa musabbih bisirri batinin kelawan rahasiane batin haqiqatin kang hakikat toharati awsaf toharatin kang suci toharati awsafin kang suci pira-pira sifate fikratuhu kang utawi pemikirane musabbih fi midani ajaibil malakuti ing dalem fi midanil majaibil malakuti ing dalem arah-arah atau ing dalem medane keajaibane pira-pira alam malakut wala ta'ifi daqaiqil jabaruti lan lembute pira-pira lembute alam jabarut fasalikum mangka utawi salik iku yusabbihu tasbih sapa salik tasbihan dengan menggunakan apa bizikrihi kelawan zikir salik di mana fi biharil qalbi ing dalem pira-pira lautan hati wal muridu lan utai murid iku yusabbihu tasbih sapa murid tasbihe biqalbihi kelawan ati murid fi biharil fikri ing dalem pira-pira lautan pemikiran wal muhibbu lan utawi muhawutawi al muhibbu iku yusabbihu tasbih sapa muhib dengan apa biruhihi kelawan ruhi muhib fi bihari syuki ing dalem lautan kerinduan wal arifu lan utawi wong kang arif iku yusabbihu tasbih sapa arif bisirrihi kelawan sir kelawan rahasianya arif fi biharil ghaibi ing dalem lautan alam ghaib wasiddiqu lan utai siddiq iku yusabbihu tasbih sapa siddiq bisirri sirrihi kelawan sir rahasianya siddiq fi sirril anwari ing dalem piro-piro cahaya piro-piro rahasiane cahawa al qadasiyati kang suci al muntaqilati kang dipindah fi ma'ani asma'i sifati ing dalam piro-piro makna arane piro-piro sifat ma'athubut yaqdamit tamkini serta tetep langkahe keyakinan fi ikhtilafil awqati ing dalam perbedaane piro-piro waktu. Bab ini menerangkan dengan tauhid. Imam Ghazali mengatakan apa yang dinamakan tauhid. Kalau dari sisi bahasa wahada itu artinya mengesakan. Wahada yuwahidu tauhidan. Berarti yang namanya tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ghazali, yang namanya tauhid adalah seseorang melihat segala sesuatunya itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan tanpa melihat kepada sebab dan musabbab, tidak melihat sebab musababnya, tidak melihat lantaran ataupun wasilahnya, tidak melihat perantaraannya. Pokoknya segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya farajur, mereka tidak akan bisa tidak melihat semua kebaikan, kejelekan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buah daripada tauhid itu adalah tawakal. Kemudian dia tidak pernah mengadu kepada sesama makhluk, dia tidak pernah marah kepada makhluk, dia ridha, pasrah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid itu adalah merupakan jauharun nafis, merupakan satu mutiara yang sangat indah. Yang mutiara itu mempunyai dua kulit. Ahaduhuma, yang satu lebih dekat, yang satu lagi lebih jauh. Makanya di sini orang mengatakan tidak menggunakan kalimat lubab atau lubun saripati, tapi menggunakan al-qasru. Kulit yang pertama yaitu adalah dia mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah. Itu adalah tauhid, ya. La ilaha illallah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ini berarti kita sudah bertauhid. Kenapa kita sudah bertauhid? Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah, ini berarti kita sudah sudah tidak setuju dengan adanya tatslits yang dilontarkan oleh orang-orang Nasrani atau Trinitas, ya. Tidak mengakui Trinitas, ini berarti sudah menunjukkan la ilaha illallah. Namun itu juga kalimat la ilaha illallah bisa juga terjadi pada orang-orang yang munafik, yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi sirnya, hatinya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya antara sir dengan dengan jahrnya tidak berbeda, atau antara zahir dengan batinnya ini berbeda. Kemudian kulit yang nomor 2, alla yakuna fil qalbi, yaitu adalah di dalam hatinya dia tidak pernah menentang ataupun tidak pernah ingkar terhadap mafhum daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak pernah ingkar, tidak pernah berpaling, tidak pernah berbeda dengan mafhum kalimat la ilaha illallah. Bahkan itu bisa mencakup pada zahirul qalbi, ya, yang dia meyakini, membenarkan terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka itu yang dinamakan adalah tauhidul awam. Tauhidnya orang-orang awam itu yaitulah dia tidak menentang terhadap kalimat la ilaha illallah, ya. Kemudian tauhidul awam ini yang selalu dijaga oleh orang-orang ilmu kalam, ya, dengan ilmu kalam, dengan dalil-dalilnya, kemudian dengan aqaid, sifat-sifat asma Allah, mukhalafahnya, ya, dan juga tauhid daripada sifat wahdaniyat dari Allah Subhanahu wa taala terus dijaga oleh mutakallimun. Orang mutakallimun selalu menjaga qasrul tsani ini agar supaya tidak dicampur dengan mubtadi'ah, orang-orang yang ahli bid'ah. Namun di situ ada yang ketiga, yaitu adalah lubab, ya. Adalah lubab saripati, di mana ayyarul umura kullaha, segala sesuatunya dari Gusti Allah. Namun ru'yatan taqatta'ul tifatu anil wasaid, hanya dari wasaid saja, tidak ada asbabnya. Kalau tadi yang pertama yaitu qasul awal, ya, ru'yatan dengan pandangan menghilangkan kecenderungannya daripada asbab dan juga wasaid, ya. Kalau sumpama orang-orang yang tauhid, ya, seperti contoh, kalau sumpama dalam kitab Tijan Darori, ya, kalau sumpama pisau, ya, man yataqada an-nasikina, ya, bisa memotong sesuatu, maka dia dihukumi faqad kafara. Berarti yang bisa memotong itu adalah sikin atau pisaunya. Yang kedua,
sikin atau pisau, ya, dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sikin itu bisa memotong sesuatu. Lah yang ketiga itu adalah tidak melihat sikinnya. Pokoknya ya dengan potongnya sesuatu itu adalah al-muthir, fa'alnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dari situ. Ya. Jadi kalau seumpama kita gambarkan yang tadi adalah wasitoh, yaitu sikin, ya, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasitohnya bisa membelah atau bisa memotong kayu ataupun daging ataupun dan yang lainnya. Wa ya'budahu ibadatan yanfuri fala ya'budu ghairahu wa yakhruju an hadha tauhid, keluar dari yakhruju an hadha tauhid itba'ul hawa. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu ini akan keluar daripada tauhid ini. Sebab apa? Wa kullu mubtadin hawahu faqad takhadha ilahahu hawahu. Orang yang orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menganggap hawa nafsu itu adalah sebagai Tuhannya. Bukan berarti yang dia sembah, saya katakan bukan terambil menyembah hawa nafsu, bukan, tapi karena dia mengikuti hawa nafsu, berarti kan mengikuti perintahnya hawa nafsu. Sedangkan yang harus kita turuti ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun dalilnya Allah Subhanahu wa taala qala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda Tuhan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang disembah di dalam atau di atas muka bumi ini itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu dipuja-puja oleh orang yang ada bumi itu adalah merupakan ilahun yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalimat la ilaha illallah jangan dianggap ilaha di sini adalah Siddhartha Gautama, kemudian ilaha di sini Yesus, ilaha di sini yang lain. Ya, ilaha itu adalah yang maksudnya hawa nafsu, kemudian benda al-malu wal banun, ya. Itu semuanya. Faslun man tadabbara bi khawi fikrihi. Sekarang kalau sumpama kita berpikir bahwa di situ ada al-mawjudat, ya. Sudah dijelaskan al-mawjudat. Kalau sumpama kita berpikir dengan sedalam-dalamnya dan kita bisa melihat bahwasanya al-mawjudat, ya, itu bukan berarti dia adalah benda mati, ya. Itu bukan namanya, kalau dalam bahasa Indonesia, selain daripada manusia, hewan, benda mati. Padahal tidak ada istilah benda mati dalam ilmu tauhid atau dalam ilmu mantek juga. Yang ada itu adalah jamadat atau al-jismun nami dengan al-jismu ghairun. Jisim yang bisa berkembang atau jisim yang tidak bisa tidak ada tidak ada istilahnya benda mati. Al-jismul mayyit itu enggak ada. Al-jismul mayyit itu tidak ada. Ada al-mawjudat, itu semuanya lahu hayatun. Dia mempunyai kehidupan, dia mempunyai roh sama seperti kita semuanya. Sebab kalau dia tidak punya roh, tidak mungkin dia akan mewujud. Karena mewujudnya sesuatu itu pasti diawali dengan adanya roh. Nanti dari roh itu, ya, nanti kalau sumpama kita arahkan kepada alam, nanti ada alam wahda, alam wahidiyah, ya, kemudian ada alam ahadiyah, kemudian nanti ada alam arwah, ada alam misal, ya. Nanti dari alam misal, maka dari roh itu adalah menjadi beberapa maujudat yang ada di muka bumi ini. Berarti menunjukkan bahwasanya maujudat yang ada di muka bumi ini
adalah syaqiquna, yaitu saudara sekandung kita. Kenapa? Karena min asli ruhin wahid, berasal dari ruh satu, yang ruhnya satu itu adalah berasal dari Nur Muhammad, cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wa man tadabbara bi khawi fikri wajadal mawjudat. Kita akan bisa temukan ya semua mawjudat itu, ya semua makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti kita, yaitu yuwahhidullah, yaitu bersama-sama ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mawjudat itu juga mengakui la ilaha illallah. Ya, saking kupingnya kita bebudeg. Mawjudat seluruh alam semesta itu semuanya bertauhid kepada siapa? Bertauhid kepada Allah. Ala latifil anfas, yaitu dengan nafas yang sangat lembut sehingga kita tidak bisa melihatnya secara utuh. Maka fa fi kulli dzarratin min dzarratil alam famaduna sirrun min asrar bismillah. Itu maka itu semua daripada cikal bakal daripada alam semesta itu adalah musirrun ya min asrari ismillah. Nanti di situ kan ada zatullah, ada sifatullah, ada ismullah, ada af'alullah. Nanti terkumpul bagaimana menjadi asma, kemudian menjadi terciptanya alam semesta ini. Maka dari fadzik fi ma'an wa aqrar bit tauhid, mereka semuanya mengikrarkan tauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan karakter daripada mawjudat itu sendiri. Ya, sesuai dengan karakter kalau sumpama karakternya itu adalah manusia, maka manusia mungkin bisa mengucap tauhidnya dengan ikrar bil lisan. Ya, kalau sumpama pohon ini bagaimana tauhidnya? Apakah ikrar bil lisan juga? Pohon tidak ada lisannya. Ya, atau dengan hayawan yang ada lisannya, ya, mungkin bisa jadi, tapi karena kita tidak bisa memahami bahasa daripada hayawan tersebut, maka akhirnya kita tidak tahu pengtauhidan hayawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kama qala walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi taw'an wa karhan wa dhilalun fil ghuduwi wal asar. Maka fakullun semuanya itu mentauhidi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara di mana dia bisa melakukan ya dengan rububiyahnya, ya dengan ubudiyahnya sesuai dengan karakter dari bentuk ataupun sifat ataupun asma daripada mawjudat tersebut yang semuanya adalah rata-rata fi tahqiqi tauhidihim, untuk menyatakan ketauhidannya. Maka dari itu di sini al-musabbihu, Ba'dul Arifin mengatakan al-musabbihu yang bertasbih. Yang bertasbih itu bukan hanya manusia saja, mawjudat semua al-musabbih ya yusabbihu bisirri batin. Ya, mereka bertasbih dengan sir batinnya. Kemudian secara hakikat dengan taharatu awsaf. Ya, fikratuhu midanu ajaibil malakut wala ta'ifi daqaiqil jabarut. Jadi asarana ataupun ruangan dalam berzikirnya itu adalah keajaiban dari alam malakut, kemudian kelembut-kelembutan daripada alam jabarut. Kemudian yang kedua fasalik, orang yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala sudah masuk pada ranah manusia nih ya. Kalau salik sudah masuk pada ranah manusia. As-salik ya yusabbihu, bertasbihnya dengan berzikir. Yusabbihullahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimat yusabbih di sini kalau salik itu tidak mesti membaca subhanallah walhamdulillah, tapi berzikri. Ya, dengan cara berzikir di mana? Fi biharil qalbi, yaitu dengan menggunakan lisan lalu dipancarkan kepada hati. Wal muridu yusabbihu biqalbihi, ya. Fi biharil, karena murid ini berarti otomatis tidak hanya berzikir saja,
tapi juga akalnya berjalan untuk bisa bertadabbur terhadap apa yang dizikiri. Wal muhibbu, orang yang sudah masuk pada pangkat muhibbu itu tasbih dengan ruhnya fi bikaris syuhq. Wal arif yusabbihu bisirrihi fi biharil ghaib. Wasidiq yusabbihu bisirri sirrihi fi sirri anwaril fi ma'an isma. Makanya ma'athufun fi ikhtilafil awqat. Ini masing-masing mempunyai porsinya ya. Seperti apa nama wujudat itu juga yusabbihu ya, yusabbihu bima yaliqu birrububiyati wa bima tutiquhu awsaful ubudiyati ala ma qadara lahum fi tauhidihim. Makanya orang yang masuk pada kategori salik yuhaqqiqu tauhidihi ya bitasbih, yaitu bidzikrin ya fi biharil qalbi. Masing-masing mengungkapkan ketauhidannya dengan cara-cara tertentu sesuai dengan makom karakter daripada orang itu sudah berada pada level di mana. Seperti mawjudat, kalau pada mawjudat itu zikrulnya adalah zikrul mutlak bila kaifiyah, dengan tanpa adanya apa namanya tingkatan-tingkatan ya. Bukan seumpama ada pohon beringin yang sudah umurnya ratusan tahun, ini berarti zikirnya dengan sir. Enggak. Ya. Atau pohon yang baru tumbuh, ini berarti dia baru murid nih, no gurunya no. Pohonnya udah gede. Bukan. Ya, zikirnya zikir mutlak udah, tapi ala maqam di sini adalah tergantung daripada bagaimana cara dia berzikirnya, melalui dengan apa namanya maujudat itu berzikirnya. Babul ma'rifah uswiji-wiji fi dzatihi ing dalam dzati Allah wa sifatihi lan sifati Allah wa sifatihi lan sifati Allah. Menemukan atau mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu, mendapatkan sesuatu fi dzatihi, ing dalam zati Allah, wa sifatihi lan sifati Allah. Alama ing atase barang huwa kang utawi syai' bihi kelawan zat. Ini. Itu namanya apa? Ma'rifat. Kalau secara gambarnya yaitu adalah mengetahui sesuatu ya, baik itu zat dan sifatnya ya, sesuai dengan zat dan sifatnya tersebut. Ini namanya ma'rifat. Kalau seumpama dalam sesuatu yang sifatnya benda ya, artinya saya mengetahui, contoh mengetahui ini apa namanya lampu ya, lampu saya mengetahui ya lampu dengan bentuknya, kegunaannya ya, kemudian apa namanya dia bisa mati bisa hidup, kalau depan ini karakternya ketahui semuanya. Berarti kalau sumpama ma'rifatullah ya, kalau dia ma'rifatullah dan sifatnya Allah sesuai dengan keberadaan hakikat zat dan sifatnya. Alama huwa bihi wa ma'rifatul bari. Makanya termasuk sesuatu yang paling susah adalah ma'rifatullah. Wa ma'rifatul bari lan utawi ngaweruhi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku aksarul ma'arifi, luwih angel-angele ma'rifat. Kenapa? Fa innahu mangka setuna al-bari iku la mithla ora ana sepadan iku maujud lahu kadue al-bari. Karena laisa kamitslihi syai'un, sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan zatullah subhanahu wa ta'ala ala kunhi dzatihim.
Wa ma'adzalika mangka sarta mengkono-mengkono mazkur farada. Faqad farada mangka teman-teman marduakan sapa Allah taala Gusti Allah taala alal khalqi ngatasé makhluk. Minin sin saking manusia wa jinnin jin wa malikin malaikat wa syaitanin lan masyaitan ma'rifata dzatihi ing ngawerwi zate Gusti Allah wa asma'ihi lan arane asma Gusti Allah wa sifatihi lan sifate Gusti Allah. Wahia utawi zatuhu wa asma'uhu wa sifatuhu iku muthbitatun kang tetep fil hayawani ing dalam hayawan wa ghairil hayawani lan kang sakliyane. Wa kullu maujudin utawi saben-saben kang maujud siwallahi ta'ala sakliyane Gusti Allah taala iku yuqalu bisa diangen-angen ya. Iku yuqalu bisa diakal bisa dilogis. Wa kullu mawjudin sillallahi ta'ala yaqilu bisa berfikir wujuda khaliqihi ing wujude penciptane ya ing wujude penciptane kullu mawjudin min haitsu wus'ihi ya saking arah yaiku dalane kullu mawjud. Allah mewajibkan ma'rifatullah kepada seluruh ya makhlukat, tapi ma'rifatnya itu adalah sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuan. Qala Allah taala wa im min syai'in qala Allah taala im min syai'in illa yusabbihu bihamdi wa im min syai'in lan ora ana saking suwiji-wiji ya apa illa yusabbihu ang tasbih bihamdi kelawan muji Allah. Ya, fatashtamilu atau fatashtamilu mangka mengkuh ya opo fatashtamilu mangka mengkuh al insana ing manusa wal malaka wal hayawana wal jamada wan nabati wal hawa wat turabi wal jamada lan benda mati wan nabata wan nabati lan piro-piro tumbuhan wal hawa ilan hawa wat turabya lan ing debu wal ma'a lan banyu. Berarti di sini wa im min syai'in tidak ada sesuatu pun kecuali mereka ini bertasbih kepada Allah. Isi daripada syai' di sini siapa? Mencakup manusia, kemudian seluruh makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa hawa angin ataupun debu ataupun air, nabatat, tumbuhan, hayawan, benda hidup, benda apa, benda padat, benda ini. Wa madhullahi ta'ala al-arifina bihi wa madahalan muji sapa Allahu Gusti Allah taala ing Gusti Allah taala al-arifina ing piro-piro wong kang ma'rifat bihi kelawan Allah. Wa dhamma lan mencela sapa Allah al-jahilina ing piro-piro wong kang ora ngerti bihi kelawan Allah wal mungkirina lan piro-piro wong kang ingkar lahu maring Allah. Wa hiya ma'rifat iku ala kismaini ngatasé rong bagian ammatin siji nyatan ma'rifat amma wa khassatin lan ma'rifat khassah. Fa ma'rifatulhu mangka utai ma'rifat Gusti Allah al-ammatu kang am al-mafrudu tukang diwajibaken ala sairil mukallafina ing atase sekabehane pira mukallaf iku itsbatu wujudihi netepaken wujude Gusti Allah wa taqdisihi lan nyuciaken Gusti Allah bersiaken maha suciaken Allah alama ing atase barang layaliku kang ora patut apa mabi kelawan Allah alama layaliku bihi ya wa wasfihi lan pira lan sifate Gusti Allah alama ing atase barang huwa kang utama iku ali ing atase wasfihi wa bimalan kelawan barang wasofa kang bersifatan sapa Allah bi kelawan ma wa bima sofa wa bimalan kelawan barang wasofa kang nyifati sapa Allah bi kelawan ma nafsu ing awak dhewe Allah fahuwa mangkau tewaswiku ma'rufun dikinawarwi wa illam yukayyaf lan senajan ora bisa wa illam yukayyaf lan senajan ora bisa disifati
Artinya wa illam yukayif itu adalah bahasa tidak bisa ditanyakan bagaimana, itu kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab wa illam yukayaf, lan tidak bisa ditanyakan bagaimana. Wala yuhatu, lan ora bisa diliputi bi kelawan nas. Al qismu tsani utawi kismu te bagian atsani kang kaping loro al ma'rifatu al khassah, ma'rifat khassah. Kila dicapaken hiya utai ma'rifatul khassah iku halun keadaan, ya tahaddasa kang terjadi apa hal, ya an syuhudin saking kesaksian. Fal arifu mangka utai wong kang arif iku man wong ashadahu kang ndelengaken, ya ing man sapa ing arif sapa Allahu Gusti Allah zatahu ing zate Gusti Allah, ya wasifatahu wasifatihi lan sifatnya Allah, wa asma'ahu lan sifipur asma Allah, wa af'alahu lan pira-pira af'ale Allah. Jadi ma'rifat itu ada dua, ada ma'rifat amma, ada ma'rifat khas. Ma'rifat khassah, ya itu adalah satu keadaan, ya yang terjadi apabila seseorang itu bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan musyahadah itu adalah memang Allah berikan, ya berikan kepada al-arif itu bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa musyahadah kepada zatnya, sifatnya, kemudian asma af'al, ya af'alnya, wa asma'ihi wa af'alihi, ya. Tadi kelewat ya. Wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Wal alimu utai al alim iku man wong atla'ahu, iku man wong atla'ahu kang maringi kang nerangaken ing alim sapa Allahu Gusti Allah ala zalika ing atase mengkono-mengkono zat, la an syuhudin ora saking syuhud, bal an yakinin balik saking keyakinan. Jadi ada al-arif, makanya ada al-arif, ada al-alim, ada yang ma'rifah, al-arifun dan alimun. Waqila lan diucapakan al-ma'rifatu te ma'rifah iku nau'u yakinin, ya nau' macame warnane keyakinan, yahdusu kang terjadi apa yakin an ijtihadin saking nemen-nemeni fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah. Maka di sini waqala al-istawu sopal Imamul Ghazali rahimallahu taala, wallahu utai Gusti Allah iku akbaru maha agung min ayyanala saking nyenta merkoleh, min ayyanala saking nyenta merkoleh bil hawasi kelawan panca indra. Wa yudroku lan ditemu apa kunhu jalalihi kahanan keagungannya Allah bil aqli kelawan akal. Kata Imam Ghazali, Allahu Akbar itu adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang bisa diindra oleh panca indra, ya, dan juga bisa diidrak oleh akal manusia. Ini apa namanya, sangat susah sekali, maha. Ini Allahu Akbar. Wal qiyasu, ya, bil aqli kelawan qiyas akal, wal qiyasi bal akbaru balik luwih agung sapa Allah min ayyudroka saking nyenta ditinggal apa kun hujala ayyudrika nyenta ningali kun hajalalihi ing kahanan keagungan Allah sapa ghairuhu liyane Allah. Bal akbaru balik luwih agung min ayya'rifahu saking nyenta ngaweruhi ing Allah sapa ghairuhu liyane Allah. Fa innahu maka setuhune kelakuan iku la ya'rifu orang ngerti sapa Allah, iku la ya'rifu orang ngerti Allah ing Gusti Allah sapa illallahu angin
Gusti Allah. Jadi di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa diketahui dengan panca indera. Ya. Yang kedua, tidak mungkin diketahui oleh akal dan juga qiyas. Ya, akbar. Bahkan juga Allahu akbaru, ya, ayyudrika kunha jalalihi ghairu, bisa diketahui keagungannya oleh selain Allah. Ya, keagungannya bisa diketahui oleh selain Allah. Atau ada orang sesuatu yang bisa mengetahui, ya, keagungan, hakikat dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kesimpulannya, la ya'rifullaha illallah. Ini tidak ada yang bisa melihat Allah selain Allah. Tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa dilihat oleh akal, dan orang lain pun selain Allah tidak akan bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang bisa mengetahui Allah itu cuma Allah Subhanahu. Makanya di sini dikatakan sebagai a'sarul ma'rifah, yaitu paling susah ma'rifat itu adalah ma'rifatullah. Kenapa? Karena hakikatul ma'rifah la ya'rifullaha illallah. Itu hakikatul ma'rifah. Lalu bagaimana dengan ma'rifatnya kita? Maka kita bisa lihat masuk pada ranah ma'rifat ammah. Ya, ma'rifat ammah itu bagaimana? Kalau ma'rifat ammah itu berarti kita cukup diwajibkan, ya, mengetahui, menetapkan satu wujudnya Allah, ya, wujudnya Allah Subhanahu. Kalau wujudnya Allah otomatis berkaitan dengan sifat-sifatnya, baik yang wajib ataupun yang mustahil. Ya. Wujuduhu wa taqdisuhu, dan yang kedua ma la yaliku alaihi Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini adalah sifat mustahilnya. Ya. Kita wajib mengetahui, wajib menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yastahilu wujuduhu alaih. Maka itu ada sifat wajib, ada juga sifat mustahil. Ala ma huwa alaihi wa bima wasafa bihi nafsuhu, sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya Allah yang sesuai dengan sifatnya Allah. Ya, di antara kalau wujud, ya wujuduhu bidzatihi. Wujud berarti laisa lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Ya, wujuduhu binafsihi qiyamuhu al-mukhalafatu lil hawadithi. Itulah sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti makrifat ammah bagi kita itu adalah, ya, kita mengenal aqaid syakat itu, ya, mengenal aqaid dari sifat wajib yang ada 20, sifat mustahil yang 20, kemudian sifat jaiznya Allah yang satu ditambah dengan sifat para rasul, karena zikrullah selalu bareng dengan zikrun nabiyhi. Lah kalau sumpama sudah masuk pada qism yang kedua, yaitu adalah musyahadah, ya, ma'rifat secara musyahadah. Artinya musyahadah itu adalah ar-ra'yu bil aini, melihat dengan mata kepala, melihat dengan menggunakan mata kepala, ya. Kepala itu berarti bil hawas, itu panca indera, atau melihat juga bil akli, atau melihat juga dengan bil qiyas, asma, af'al, sifat, ya. Maka dari itu ada perbedaan antara al-alim dengan al-arif. Kalau al-arif itu bil musyahadah, kalau al-alim laisa bil musyahadah tapi bil yakin. Al-alim itu dengan keyakinan, tapi kalau al-arif itu adalah bil musyahadah. Fa inna muntaha ma'rifati ibadihi, mangka setuhune katoge ata pungkasane makrifat piro-piro hamba Allah,
iku ayya'rifu nyentang ngawuri sapa ibaduhu annahu ing setuhune Gusti Allah iku yastahilu mustahil ya minhum saking ibaduhu apa ma'rifatul haqiqiyah ma'rifatuhu ngaweruhi Gusti Allah al haqiqiyatu kang bangsa hakikiyah wala ya'rifu lan orang ngerti sapa ibad aidun halamaning dzalika imangkono bikamalihi kelawan kesempurnaan Allah illa nabiyun angin kanjeng la ya'rifu aidun dzalika bikamali sapa illa nabiyun dari fa'ilah wala ya'rifu lan orang ngawuri aidun halamaning dzalika imangkono mazkur ya sapa illa nabiyun angin kanjeng nabi au siddiqun atawa as-siddiq wa amman nabiyyu anapun utawi kanjeng nabi kufayu abbaru mangka diibarataken sapa anhu nabi wa yaqulu lan dawu sapa la ahsa thana'an alaika anta kama athnaita ala wa amma siddiqu fayaqulu al ajzu an darkil idraki idrakun. Kalau as-siddiq dia mengatakan ya ketidakmampuan untuk mendapatkan idrak itu adalah sudah mencakup idrak. Itu namanya idrak. Artinya dia sudah melakukan proses untuk bisa mendapatkan ma'rifah, tapi pada akhirnya ya kesimpulannya dia mengatakan akhirnya dia mengucapkan apa? Mengatakan kesimpulannya bahwasanya ma'rifatullahi ta'ala ya annahu yastahilu minhum ma'rifatuhu al-haqiqiyah. Ini ucapan itu ya adalah berarti sudah idrak. Ya. Bukan berarti tidak tahu. Bukan berarti tidak tahu. Kamu tahu enggak apa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu kamu tidak akan mungkin bisa melihatnya. Tahu dong. Nah, ini tahu namanya tahu, bukan berarti karena saya tidak bisa melihat Allah berarti saya tidak tahu itu. Nah itu. Maka dari itu ad-darkum al-idrak adalah idrak. Ya. Mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat secara hakikatnya ya, dan dia tidak bisa melihat secara hakikatnya, itu adalah sudah merupakan idrak yang dia dapatkan dari seorang yang as-siddiq. Wakila lan diucapaken an-nufusu tai piro-piro jiwa ikula tata'ayyanu ora dadi tertentu apa nufus ba'da mufaraqati ajsadiha ing dalam sawise pisah ing jasad nufus illa bil ma'arifi angin kelawan piro-piro ma'rifat wal ulumi lan ilmu allatin taqasyat kang terukir fiha ing dalam an-nufus wala najidulan orang nemu sapa kita ba'dal mufaraqati ing dalam pisah sawise pisahe jasad lan ruh makluman ingkang dikinawerui siwaha ya sakliyane mufaraqah wala ma'rufan lan ora kang dikinawerui ghairaha salane ma'rufan wat tabi'atu utawi watak al insaniyatu kang bangsa insannya ikut tahsyuru ya tahsyuru terus nyebar ala surati ilmiha ing atase bentuk ilmuwe at-tabi'ah al-insaniyah sebab adzam utawi adzam ikutan suruh menyebar ala surati amaliha ing atase surah amale adzam minal hasani saking kebagusan wal qabhi lan keblesakan. Di sini nanti bisa kita lihat bahwasanya antara an-nufus ya jiwa ataupun roh dengan jasad manusia. Ya. An-nufus la tata'ayyan ba'da mufaraqah ajsadnya illa bil ma'arif ya wal ulum allati taqasyat fiha. Jadi orang itu akan dikenal itu dengan ma'rifatnya, dengan ilmunya. Apabila
Roh itu apabila orang itu mati, ya, maka tidak akan ada yang dikenal kecuali ilmu dan amalnya. Kalau ilmu itu berarti jadi makrifatnya atau dari ruhnya, kalau amal itu dari jasadnya, jadi jasadnya. Dua itu yang tidak bisa dipisahkan. Tabiatul insaniyah ala surati amaliha, ya, al ilmiha wal azam tansuna suratu ilmil hasan fa idzan taswidan fasalat. Maka nalikane terpisah, ya, open nufus min alamit taklifi, saking alam mukallaf, min alamit taqwa mautinil iktisabi, lan panggonan berusaha, wattaroki, ya, wattaroki lan munggah, tadi apa ya? Ini maksudnya naja, ya, najatah. Wa idzal fasalat min alami taklifi mawtin iktisab wa taraqi. Samrotama, terus ing buahe barang gharasta kang nandur sapa sira. Artinya orang yang sudah berpisah antara jasadnya, maka dia akan bisa mengambil buah, ya, ketika apa yang dia tanam. Wala yazidu lan orang nambah pal idrak fil akhirati indal akhir illal idrak alal idraki ing atas idrak fid dunya ing dalam dunya illa ziyadata kasfin, angin tambahe kebuka, wawduhin lan penjelasan, wa bihasabi ma'rifatillahi lan kelawan milang-milang ma'rifati Gusti Allah, wal ilmi lan ngawerwi bi asma'ihi kelan asma Allah, wa sifatihi lan sifat Allah, takunu mangka ana sapa setopo al musyahad, takunu mangka ana opal musyahadatu musyahadah, wa nadzu lan ningali li'anna al ma'rifata keran satu ma'rifat fid dunya dalam dunia ikutan qalibu, ikutan qalibu akan terbalik fil akhirati ing dalam akhirah, yang tadinya ma'rifah jadi apa, musyahadatan ing musyahadah. Kama tangqalibu kaya oleh berpindah opal habbatu biji as-sumbulata ing cabang, wa kama annaman wa kaya oleh setuhune wong la bidro kang ora ana biji ku maujud lahu kademan la zar'a mangka ora ana tanduran iku maujud lahu kadzalika kaya mengkono-kono man ute wong la ma'rifata kang ora ana ma'rifat iku maujud lahu kan fid dunya ing dalam dunya iku la ru'yata ora ana ningali ku maujud, wala musyahadata lan ora nyakseni ku maujud lahu kadwa fil akhirati ing dalam akhir, wa bihasbi tafawuti darajatil ma'rufah lan kelawan milang-milang, ya, perbedaan derajat ma'rifah, ya, tatafawata mangka berbeda-beda apa ru'yatun ningali fi darajati tahalli ing dalam derajat darajat fi darajati tahalli ing dalam piro-piro keindahane darajat ataupun pangkat. Ini. Dan nanti kalau sumpama orang itu sudah ma'rifat, ya, orang itu sudah apa? Sudah ma'rifat, ma'rifatnya tidak sumpama kita bisanya ma'rifatnya katakanlah minimal ma'rifat ammah saja, ya. Minimal ma'rifat ammah. Ini kalau kita di dunia ini sudah ma'rifat ammah, ya,
Ma'rifat amma itu seperti tadi dilakukan ya, kesimpulannya orang ketika meninggal dunia ya, ketika orang itu meninggal dunia tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang yang dibawa itu adalah ya apa yang dihasilkan oleh ruh dan apa yang dihasilkan oleh jasad. Yang dihasilkan oleh nufus, oleh ruh itu adalah al-ilmu wal ma'rifah. Yang dihasilkan oleh ajsam atau anggota badan itu adalah al-amal. Kalau amalnya itu bagus ya otomatis yang nampak adalah bagus. Kalau amal itu adalah jelek maka otomatis dia tidak akan mendapatkan kenikmatan. Maka dari itu ketika orang itu ketika di dunia itu sudah ma'rifat, makanya orang yang pernah menanam maka nanti dia pasti akan mendapatkan tanamannya. Dia punya biji, kalau sumpama dia tidak punya biji-bijian ya, mau nandur tidak akan tumbuh, tapi kalau punya bibit dia tanam pasti akan berbuah. Dan ketika kita ini menanam ketika di alam dunia kita dengan tanaman-tanaman yang sangat banyak, maka kita akan bisa mengambil buahnya nanti di akhiratnya. Maka ma'rifat akan mungqalib ya, di akhirat akan berubahnya derajatnya akan lebih tinggi. Kalau sumpama di dunia kita ini ya hanya bisa sumpahnya ma'rifat, maka di dunia di akhirat nanti akan menjadi musyahadah, akan bisa melihat, kalau sumpama la ma'rifatallaha fid dunya la ru'yatalahu fil akhir. Kalau di dunianya dia tidak bermakrifat kepada Allah, maka di akhirat pun dia tidak akan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Makanya di dalam kitab dalam kitab Fathul Majid ya disebutkan ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya setahun sekali. Ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebulan sekali, ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seminggu sekali, kemudian 3 hari sekali, sehari sekali, dan selamanya. Ini tafawutnya tergantung daripada bagaimana ma'rifatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat di dunianya. Latifatun. Man arada man utai sapa nawiku arada ngarepaken sapa man aisnya stauqida. Ayas tauqida. Ingin ta nyalaaken sapa wong sirojan ing lentera. Ihtaja mangka butuh sapa wong ila sab'ati asya'a, maring 7 piro-piro perkara. Apalagi zanadin atau zinadin. Zanadin boleh, zinadin zidan. Oh, zinadin zidan. Zinadin nyatane pucuke kayu, ujung kayu. Wahajarin lan batu api. Waharrokin lan bahan kang mudah terbakar. Wakibritin lan kibrit, belerang atau korek api. Wa masrojatin ya, lan lentera. Wa fatilatin lan sumbu. Kalau orang itu pengen apa? Ini zaman dulu, ini bukan sekarang ya. Karena tinggal tek aja kalau pengen nyalain lampu kan, tinggal tek aja. Kalau dulu itu kan harus nyiapin ujung kayu, yang ujung kayu itu nanti digesekkan pada batu ya, lalu ditambah bahan yang mudah terbakar ya. Lalu siapkan kabrit ya. Bahan kabrit itu serbuk yang korek api itu namanya kabrit tuh ya. Lalu sirojnya atau lenternya disiapkan ya. Siroj pun juga nanti harus ada apanya ya, harus ada sumbunya ya. Lalu kita gosokkan ujung itu sehingga akan menjadi itu. Kalau sumpama kita pengen menyalakan lentera, apa hubungannya dengan ini? Masih ada lagi waduhnin, minyak ya.
waduhnin lan minyak. Fal abdu mangkau te hamba idza talaba nalikane nupri sapa wong sapa hamba sirajal ma'rifati ing lentera ma'rifat fala budda mangka wajib min zinadil juhdi ya saking kesungguhan. Ini apa kalau sumpami namanya majaz ya, min zinal jilduhdi saking kesungguhan kang kaya dene, kalau dimaknain ya saking kesungguhan kang kaya dene pucuke kayu garing angel, min zinal jilduhdi saking kesungguhan. Lalu wal dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Satu. Kalau sumpama kita bersungguh-sungguh maka kita akan bisa mendapatkan jalannya. Kemudian wahijrut tadarru'i. Ya, lan harus apa? Anda pasor, harus tadarru', harus tawadhu'. Ya. Makanya ud'u rabbakum tadarru'an. Ya, 3. Kemudiannya amal harok, yaitu adapun harok itu adalah kertas atau barang yang mudah wa huwa harok iku ihtiraqun nafsi. Ya, itu adalah membakar hawa nafsu. Qala ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa nahan nafsa. Wa rabi'u kabrit. Kabritul inabah, yaitu apa namanya kabrit yang diibaratkan sebagai inabah, yaitu adalah selalu dikembalikan kepada wa anibu lan balika sira kabeh ila rabbikum maring pangerane sira kabeh. Wal khamisu yaitu misrajatus sabri, yaitu sabar yang diibaratkan sebagai lentera dawe wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wasadisu fatilatus syukri, yaitu sumbu rasa syukur. Dawe washkuru ni'matallah. Wasabi'u yaitu dahnur ridha, yaitu harus ada minyak ridhonya. Biqadaillahi kelawan keputusannya Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala wasbir li hukmi rabbika. Ini harapan untuk kita mendapatkan ma'rifat. Ini paling tidak harus ada 7. Yang 7 tadi diibaratkan pertama yaitu adalah harus ada kesungguhan, al-juhdu. Yang kedua yaitu adalah harus adanya tadarru'. Ya, tadarru' yaitu adalah apa namanya tawadhu', rendah diri. Ya, yang ketiga harus dibakar dulu, hawa nafsunya dihilangkan. Yang keempat harus segala sesuatu kita kembali dan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima harus sabar. Yang keenam harus bersyukur. Dan 7 harus ada ridha terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukia diriwayatakan annahu satuhuna kelakuan iku anak-anak kuli ba'dus salihina kadue piro-piro sebagian wong saleh sapa akhun sedulur mata kang mati. Ada orang soleh ditinggal saudaranya meninggal dunia. Fara'ahu mangka ningali sapa asba'dus solihin ing akhun fil manami ing dalem waktu tidur. Faqala mangka dawu sapa solihin lahu maring akhun. Ma ing apa fa'ala agawe sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan sira. Faqala mangka dawu sapa akhun adkhalani manjingaken sapa Allah ing ingsun al jannata ing suarga. Akulu mangan sapa ingsun wa asrabu minum sapa ingsun wa angkahu nikah sapa ingsun. Di dalam surga enak enggak? Enak enggak ini? Ya, enak. Lalu faqala mangka dawu ya sapa ba'du sholihin laisa ora ana iku an hadza saking iki saal tu katakon sopensun ing sira dudu kuwe sing ditakoni sira si jawab badog maning ya. Ada saudaranya meninggal dunia lalu dia ngimpi ya, lalu dia tanya pripen gimana
apa yang Allah berikan kepada kamu, alhamdulillah, saya dimasukkan dalam surga. Ya, itu saya makan seenaknya, minum sewarnanya, nikah dengan bidadari tinggal milih katanya. Ya, lalu ba'dus sholihin, bukan itu yang saya tanyakan, cung. Jare kue ku. Ya, cung duduk kue sing ditakonaken ka bukan itu. Ya Allah. Talib hal ra'aita rabbaka. Anatah ningali sapa sira rabbaka ing duduk kue si takon sira ndeleng pangeran bot. Kamu lihat Tuhanmu tidak? Faqala la orang ningali sapa isun. Boro-boro kang boten ningal kulaku. Bukan ku takon ning swarga ku apa be, bukan. Ya, la ma yarahu ora bakal ningali ing Allah sapa illa man angin wong ya'rifuhu kang makrifat sapa man ing Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah ketika ada di surga kecuali dia ini sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngertos ta mboten? Enak beli swarga, enak kan. Waduh, pengen mangan kari simsalabim jebol. Ya, bukan itu, sira ketemu karo pangeran boten lah. Ujaran. Oh, mungkin apa mboten? Nah, ini yang bisa dijadikan dalil di sini untuk menjadi motivasi kita di sini, yaitu adalah bagaimana tadi? Oh. Man la ma'rifata lahu fid dunya la ru'yata wala musyahadata lahu fil akhirah. Orang yang tidak makrifat kepada Allah di dunianya, maka dia tidak akan melihat musyahadah nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di surganya. Makanya ada ru'ya, al-ru'ya, kemudian al-ru'ya itu kalau ma'rifah. Ma'rifah itu kan sifatnya bil ilmi, bil qalbi. Kalau ru'yah itu bil aini, musyahadah juga bil aini. Makanya pakainya adalah ma'rifat. Ngertos napa mboten? Faslun fi dzikri wa qiraatil Qur'an ayyuhuma afdal, thumma qala wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo bismillah. Fit